Boleh. Daripada ibu menunggu hafal bacaan niatnya ndak hafal-hafal, ndak sholatlah ibu. Ada anak-anak masjid masuk ke masjid, dia takbir Allah, dia ulang lagi Allah, Allah, dia langsung dia duduk. Saya tanya, kenapa ndak jadi sholat dek? Saya lupa usallinya Ustaz. Usalli tidak harus diucapkan. Nah sudah, Tuhan sholat duha ya, Allahu Akbar. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, boleh. Selesai 2 rakaat ibu doa, ya Allah, Engkau yang ngatur rezekinya suamiku, Engkau yang mengatur pangkat jabatan suamiku. Jika memang sudah saatnya jabatan itu, ya Allah, mudahkan. Ya Allah, jika masih di atas langit rezekinya suamiku, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Sudah itu ibu WhatsApp suami, Bang, jangan galau dalam pekerjaan. Baru saja kudoakan kau salat duhaku, semoga Allah mudahkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bapak-bapak pernah dapat WhatsApp begitu? Paling WhatsAppnya, Bang, jangan lupa singgah beli gas. Iya toh? Maka ibu pulang pengajian ini, ayo, kalau anda muslim, mulai biasakan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Masa sih Allah ndak kasih? Berikutnya, istri yang soleha itu menghargai mertua. Kadangkala istri ini cemburunya keterlaluan. Datang mertuanya pun dia cemburui. Kadangkala dia bilang, hei, kau pilih kau, mana kau pilih? Mamamu terus. Pilih mamamu atau saya istrimu. Pret, mana bisa dipilih? Ini pilihan beleng-beleng. Hei bu, ada biasa datang mertuanya, baru datang. Kapan datang, mak? Baru sayang. Kapan pulang? Astagfirullah. Bu, saya heran kalau ada perempuan sudah punya anak tidak menghormati mertuanya. Saya mau tanya ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur, Bu. Masih ingat waktu mengandung? Masih? Enak enggak? Menderita kan? 9 bulan, jalan aja susah, Ibu. Mau duduk pakai standar samping. Ibu, waktu hamil, berapa bulan Ibu? 9 bulan. Pernah tengkurap? Bayangkan kalau ibu hamil tengkurap, Allahu Akbar. Gaya susah, gayanya cuma satu tuh kalau hamil, gaya pasrah. Iya toh Ibu? 2, masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri letkol, keluar kok nak? Enggak, setengah mati. Iya toh? Kalau dia melahirkan pilihan hanya 2. Kalau tidak setengah mati, mati sekalian. Dan berapa banyak perempuan meninggal melahirkan anaknya. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya toh? Jadi mulai dibayangkan. Aduh, ada. Ada enggak ibu begitu dia gigit, kau gigit saya? Enggak, dia bujuk, anak awati saya mau lepas kau nak. Siang anaknya, malam prajurit. Nah, inilah 3. Coba, inilah 3 beratnya menjadi ibu. Hamil, melahirkan, menyusui. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham kau lagi tuh. Coba dengar, ibumu, bapak. Berarti 1 bapak, 3
kau salah paham lagi. Saya bukan bilang 3 istri. Apa mau 2 istri? Sekarang saja semboyanmu 1. Iya toh? Apa mau poligami? Istrimu aja pegang remote kau ndak bisa goyang. Cerita. Mana ada tentara ndak takut sama istrinya? Ndak ada Pak, biar ini komandanmu di belakang. Dia bilang, kawan saya, sebenarnya kami Ustadz prajurit tidak takut sama istri. Cuma istri yang selalu cerita ke istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Mana ada? Ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 3 ini yang selalu ibu pikir. Bagaimana susahnya hamil, bagaimana repotnya melahirkan, bagaimana menderitanya menyusui. Itulah penderitaannya ibu. Nah, saya mau tanya ibu, jawab dengan jujur bu ya. Bu, halo bu, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa yang melahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang menyusui suamimu? Dulu. Siapa? Coba jawab ibu. Siapa ibu? Siapa yang mengandung? Ibunya. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Siapa yang menyusui? Ibunya. Tolong jawab dengan keras. Siapa yang terima gajinya suamimu? Kau toh? Nggak dikasihnya itu ibunya. Maka tidak mungkin rumah tanggamu bahagia kalau ibu orang yang melahirkannya tidak kau hormati. Kalau datang mertuamu, sujud syukur. Alhamdulillah, untung ada ini ibu datang. Saya tidak perlu lagi pulang kampung untuk berbuat baik. Gara-gara inilah ibu punya anak, sehingga saya punya suami angkatan udara Kopasgat. Coba kalau tidak punya anak ini ibu, mungkin sampai sekarang saya masih jadi gasturi. Tahu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Untung. Tapi suaminya kecil Ustaz. Biar suami kecil gajinya, tapi kalau halal jauh lebih baik daripada banyak tidak berkah. Maka pertama, kalau mau bahagia rumah tangga, punya istri yang soleha. Itu syaratnya. Ibu tahu enggak itu istrinya Nabi? Ibu tahu berapa istri Nabi? Berapa istri Nabi bu? Enggak mau jawab itu padahal dia tahu. 13. Tapi dari 13 istri Nabi itu tidak ada satupun mengatakan saya menyesal menikah sama suami engkau Muhammad. Bagaimana sifatnya? Khadijah ibu. Itu Khadijah kalau Nabi pulang ceramah, Nabi pulang dakwah, Nabi pulang dagang, Khadijah sudah siap baskom di rumahnya. Apa isinya? Air hangat. Begitu datang Rasulullah, dia rendam kaki suaminya, dia urut-urut dibersihkan telapak kakinya. Itulah Khadijah. Mau seperti Khadijah ibu? Nah, belikan baskom nanti istrimu. Bu, hikmah pengajian. Nah, ini. Masya Allah. Khadijah itu bu, kalau tidur Rasulullah itu di pahanya, dia usap-usap kepala Rasulullah. Tidak ada susahnya Rasulullah wafat dalam keadaan tawaf. Tidak ada susahnya bagi Allah wafatkan Rasulullah dalam keadaan sujud solat. Tidak ada susahnya bagi Allah wafatkan Rasulullah lagi dakwah. Tapi di mana Rasul dakwah? Apalagi tawaf? Tidak. Apalagi solat? Tidak. Apalagi ngaji? Tidak. Di pangkuan istrinya. Itu menunjukkan bahwa ibadah berumah tangga jauh lebih panjang, lebih lama daripada solat dan tawaf. Solat paling 5 kali, tapi cari nafkah 24 jam. Kerja di tempat ini, kalau bapak itu cari nafkah lillahi ta'ala, menghidupi tanggung jawab istri dan anak, itu jihad. Maka ibu-ibu hormati suami. Caranya apa? Kalau dia datang muliakan. Kalau dia datang duduk, ibu peluk-peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang itu. Begitu baring-baring, usap-usap rambutnya, ibu nyanyi lagi. Bila Israel datang menjemput. Ya. Nah, bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Mau? Pertanyaan buat bapak, sudahkah bapak sifat seperti Nabi?
Oh, gembira betul. Tenang ibu, saya bela kau hari ini bu. Prajurit, kau tengok itu istrimu. Lihat itu, kasihan. Ya, dia tinggalkan anak, dia tinggalkan ibu bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya. Bahkan ada yang kadangkala sakit ibunya, dia tidak datang besuk ibunya. Kenapa? Karena menghormati suaminya yang lagi dinas. Coba lihat, kasihan itu. Jilbabnya aja barangkali sudah berkali-kali dipakai. Kamu bilang tidak punya hasil. Bayangkan kalau mereka minta digaji, Pak. Gaji sebagai tentara tidak cukup untuk membiayainya. Tenang ibu, saya bela kau hari ini. Kalau mau digaji, berapa gaji laundry? Ayo. Mereka mencuci, Pak. Semenjak menikah, cuci. Ayo. Berapa gaji biaya babysitter? 3 anakmu tidak pernah pakai babysitter. Berapa biaya cleaning service? Bertahun-tahun tidak digaji. Mukanya jelek, Ustaz. Ya takdirmu. Kenapa jelek? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau dia cantik pasti malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Istriku suka ngomel, Ustaz. Kalau istrimu suka ngomel, kata Nabi, 2 sebabnya: kelalaianmu. Apa itu? Tidak pernah kau puji. Tuh langsung dia bilang iya. Meskipun kita tentara, mulut tetap romantis. Nabi itu, Pak, tidak ada nama istrinya dipanggil. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Muka mulai hari ini, Pak, muliakan istrimu, panggil dengan kasih sayang. Jangan namanya kau panggil. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Ya boleh? Hidungnya tidak mancung, Ustaz. Ya giginya kau lihat yang rapi, justru giginya yang mancung, Ustaz. Kau carilah mana yang spesial. Jangan juga kau terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Blacky. Masya Allah. Apa sebab? Satu, kata Nabi, perempuan kalau suka ngomel pasti suaminya jarang memuji. Dan dalam Islam, Pak, bapak boleh bohong untuk memuji istri. Boleh bohong, bahkan bohongnya berpahala. Masa istri pagi-pagi dia ke pasar, masaknya pakai tutorial, dia lihat di YouTube cara bikin sambal, ternyata salah praktek, Pak. Salah resep, disodorkan. Bagaimana, Pak? Bapak boleh bohong di situ. Uish, semenjak saya kenal kau sayang, inilah masakanmu paling enak. Bayangkan kalau bapak jujur waktu itu, bagaimana sakitnya hati istri. Memang kau goblok. Sudah capek ke pasar, ya, setengah mati nawar, kepanasan, dapat hadiah goblok. Puji dia. Begitu dia pakai, Masya Allah, serasi betul ini jilbabmu sayang. Rasanya kau waktu pertama kali menengokmu, Masya Allah, kau makin cantik. Dan hebatnya itu perempuan, biar dibohongi, dia tetap senang. Makin muda kau. Meskipun dia tahu kita bohongi, kau bohong bang, tapi tidak apa-apa deh. Itu, maka sayangnya kita punya mulut tidak romantis. Pekerjaan boleh keras, fisik boleh kuat, mulut tetap romantis. Saya kalau marah istri saya, enggak ku makan hati saya, enggak. Kalau dia mulai marah, ku peluk dia baik-baik. Baru saya menyanyi. Insaflah wahai manusia bila dia mulai senyum, masih marah, saya buka baju saya, pas saya joget di depannya, kucu kute, berhenti marah, Pak. Itu resepnya. Kalau perempuan marah pasti karena jarang dipuji. Yang kedua, jarang dikasih hadiah. Ya tuh Ibu. Maka bapak-bapak pulang tugas 1 minggu, 1 bulan, pulang bawakan hadiah.
Tidak pernah tugas keluar daerah, minimal pulang kantor, singgah di jalan, belikan hadiah apa saja. Dan ibu kalau dikasih hadiah, senyum, jangan bilang apaan tuh hadiahmu. Oh, kasih. Istri saya pernah pulang ceramah, saya kasih emas bu, gelang sama kalung. Oh, terharu dia pak, berkaca-kaca matanya. Ustaz, orang tuaku pun tidak pernah memberiku seperti ini. Beberapa saat kemudian dia tahu palsu. Dia bilang ternyata bukan emas ini. Saya bilang di mana lah saya mau belikan kau asli besar begitu. Meskipun itu palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Ini yang jadi masalah. Kita tidak pernah puji, tidak pernah kasih hadiah. Kita mau istri yang soleha. Istri yang soleha itu mesti dikasih keteladanan, mesti dididik. Jangan sampai istri kita tidak pernah dapat pendidikan akhlak dari suami. Jangan harap istrimu sopan kalau kita sendiri kasar. Jangan harap istri kita jujur kalau bapak sendiri bohong. Ya tuh bu. Di nama HP-nya banyak betul, komandan 1, komandan 2. Lain isinya, lain pula namanya. Yang kedua, kata ulama tentang fid dunya hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu, ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan ibu? Suami? Pret. Kawin lagi bu. Istri saya dengar ini ceramah saya. Jadi Ustadz, kalau saya duluan nanti meninggal, kamu kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang, kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, kau masih hidup, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Iya toh? Kata tetangga saya, jahat betul itu tetanggaku Ustadz. Kenapa? Baru 3 bulan lagi meninggal istrinya, belum lagi kering kuburnya, dia sudah kawin lagi Ustadz. Saya bilang, lebih hebat itu teman saya, belum meninggal istrinya dia kawin lagi. Ibu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Siapa? Anak. Maka ibu, daripada ibu sibuk memelihara dan menjaga handphone suami, mending jaga anak. Daripada HP terus ibu periksa, mending jaga anak. Bagaimana cara jaga anak? 1, ibu jangan perdengarkan kata yang kasar. Karena ibu adalah madrasah pertama buat anak. Ajarkan anak kita yang baik-baik. Kalau kita muslim, masukkan dia ke pesantren pada usia sudah SMP. Jangan juga terlalu cepat SD sudah di pesantren, terlalu cepat pisah dengan orang tuanya. SMP atau SMA. Kalau bapaknya sibuk, minimal ibunya. Jangan sampai ibu-ibu, anak kita besar, anak kita jadi perwira, anak kita kaya, tapi tidak punya adab kepada orang tuanya. Berapa banyak kita lihat orang tua yang begitu sudah pensiun, tidak ada yang ngurus. Orang tuanya ke rumah sakit, bukan anaknya yang ngantar. Siapa yang ngantar? Sopirnya. Orang tuanya sakit, siapa yang jaga? Dibayar. Untuk apa kita lahirkan anak kalau anak pada usia senja kita tidak bisa manfaatkan dan mereka tidak bisa bantu? Maka kebahagiaan itu ada pada anak yang soleh dan soleha. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, saya mau tanya bapak-bapak. Halo pak, anak kita bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi tentara tidak pernah daftar lulus tentara? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun bukan tentara? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Berarti anak soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada anak kita menjadi politisi, jadi pejabat dan jadi dokter. Maka cara yang kedua, tadi kasih contoh, yang kedua, anak kemudian jangan kasih uang haram. Itulah syukurnya bapak-bapak bekerja sebagai Kopasgat. Kenapa?